Hai semuanya, kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Game Shelter yang dirilis tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Ron Cross dengan durasi sekitar 101 menit. Dibuat berdasarkan kisah nyata, berkisah tentang Agnes, seorang remaja wanita yang tengah hamil dan memiliki seorang ibu pemabuk. Ibunya merupakan pecandu narkoba yang pernah dipenjara saat dia masih kecil. Hidup di lingkungan berbahaya, Agnes akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan mencari ayahnya. Lantas bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Agnes yang mencoba menenangkan dirinya. Sembari berkaca, Agnes memangkas rambutnya hingga pendek lalu pergi menuju ke bawah untuk menelpon taksi. Kemudian disusul oleh seorang wanita yang memaksanya untuk keluar. Namun Agnes pun pergi menuju taksi yang dipesannya. Wanita itu pun mengejar dan memintanya kembali. Rupanya Agnes merupakan putrinya. Dia meninggalkan ibunya yang sedang tampak kacau. Ketika di tengah perjalanannya, supir taksi memaksanya keluar, dikarenakan Agnes yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar taksi itu. Dia kemudian menaiki bis menuju kota tujuannya yaitu New Jersey, Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Agnes berhenti di sebuah rumah besar, namun sepertinya tak tampak seorang pun di sana. Kemudian Agnes berjalan ke belakang rumah itu, tetapi tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Sesaat setelah penangkapan, sebuah mobil datang yang di dalamnya seorang pria dan wanita dewasa berserta kedua anak kecil. Mereka ternyata adalah pemilik rumah tersebut. Pria itu bernama Tom. Dia baru saja kembali setelah menjemput kedua buah hatinya bersama sang istri. Tom lalu diminta mengecek Agnes dan dia mengaku bahwa dia mengenali Agnes. Polisi pun segera melepaskannya. Kemudian Agnes dipersilakan masuk dan diberi makan sembari menginterogasinya. Tanpa basa-basi, di sini Agnes pun mengutarakan tujuannya mendatangi Tom, yaitu karena dia membutuhkan tempat tinggal sementara hingga dia mendapatkan pekerjaan. Tom malah mengeluarkan uang dan memberikannya pada Agnes. Agnes yang kecewa berusaha pergi dari sana, namun Tom mencegahnya dan memintanya waktu untuk berdiskusi dengan istrinya. Singkat cerita, Agnes pun diizinkan untuk tinggal sementara di rumah Tom bersama istrinya. Ketika makan malam, terlihat kedua buah hati Tom nampaknya tidak menyukai Agnes. Mereka mengatakan jika Agnes seperti narapidana berbau dan kotor. Bahkan kedua buah hati Tom juga tak segan-segan bertanya mengapa Agnes harus tinggal bersama mereka. Tom kemudian meminta mereka pergi dan bersiap untuk tidur. Di sini Agnes meletakkan selembar kertas di hadapan Tom. Kertas itu adalah satu-satunya surat yang pernah dia terima seumur hidupnya dari ayah kandungnya, yang ternyata dia adalah Tom. Agnes bercerita saat umurnya 8 tahun. Dia terpisah dari ibunya yang ditangkap karena obat terlarang dan Agnes kemudian dititipkan di rumah sakit. Lalu Agnes dipindahkan ke tempat penampungan dan diurus oleh pekerja sosial. Saat umur 12 tahun, Agnes kemudian diadopsi oleh orang tua asuhnya dari keluarga yang baik, namun ternyata dia justru mendapatkan pelecehan dari ayah angkatnya. Agnes sempat melaporkan kejadian tersebut, namun polisi tidak mempercayainya dan justru menuduhnya berbohong. Setelah kejadian itu, Agnes kabur menemui ibunya yang telah bebas. Tetapi ketika sampai di sana, Agnes sering bertengkar dengan sang ibu. Karena sudah terlalu muak bertengkar dengan sang ibu, setiap harinya dia pun memutuskan pergi dari sana. Tom, ayahnya, adalah harapan terakhirnya. Agnes lalu turun ke bawah dan mencoba mengalihkannya. Tom dan istrinya lalu menghampiri Agnes. Dan istri Tom bertanya pada Agnes apakah Agnes hamil. Agnes yang mendengarnya hanya terdiam. Kemudian dia mencoba melakukan tes pack dan ternyata dirinya positif hamil. Istri Tom lalu mengajaknya pergi untuk memastikan kondisinya. Terlihat Agnes sama sekali tidak bahagia dengan kondisinya saat ini. Setelah pemeriksaan selesai, Agnes mencari istri Tom namun dia tidak menemukannya. Agnes kembali ke rumah Tom dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, Tom bertanya dari mana saja Agnes. Agnes yang sedang dengan kondisi marah pun akhirnya pingsan karena istri Tom yang ternyata dengan sengaja meninggalkannya ketika di rumah sakit. Ketika terbangun, Tom bertanya mengapa Agnes belum siap menjadi seorang ibu, dan Tom meminta Agnes untuk memulai lembaran hidup baru saja. Kemudian istri Tom menyampaikan bahwa dirinya dan Tom sepakat untuk menggugurkan bayi yang ada di perut Agnes, dan jika Agnes tidak bersedia, maka terpaksa mereka harus mengusir Agnes pergi dari rumah mereka. Kemudian Agnes dengan tegas menolak lalu meninggalkan mereka. Namun pada akhirnya dengan terpaksa Agnes setuju dengan Tom dan istrinya. Tiba-tiba Agnes berubah pikiran, dia meninggalkan tempat itu.
Di malam yang hujan, Agnes yang kedinginan mencari tempat untuk berteduh. Dia memasuki sebuah mobil yang terparkir di jalan. Sedangkan untuk menyambung hidupnya, dia mencari sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Sebuah mobil menghampiri Agnes dan memintanya masuk. Namun karena Agnes tidak mengenalnya, ia mengabaikannya. Tapi pria itu terus memaksanya hingga akhirnya Agnes menurutinya. Kemudian di sini Agnes merampas mobil itu dan mengendarainya tanpa arah hingga membuatnya kehilangan kendali dan menabrak sesuatu. Ketika membuka matanya, ia sudah berada di rumah sakit dengan tangan terborgol. Lalu seorang pemuka agama bernama Frankie menyapanya dan mengatakan bahwa bayi Agnes baik-baik saja sembari menyerahkan foto USG bayinya. Ketika Frank mengajak Agnes untuk berdoa, Agnes menolak dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Itu semua karena Agnes sangat kecewa dengan keadaannya yang saat ini. Keesokannya, Frank datang kembali menemuinya dan menyampaikan kabar baik jika tuntutan terhadap Agnes mungkin ditangguhkan. Namun pihak berwajib akan menahan Agnes sementara di rumah sakit hingga mereka bisa menemukan keluarga ataupun rumah sementara untuk Agnes. Agnes bertanya mengapa Frank menolongnya. Frank hanya menjawab jika itu adalah tugasnya. Lalu Frank meminta Agnes untuk memikirkan kondisi bayinya. Tetapi Agnes justru mengusir Frank dan mengatakan bahwa Frank tidak tahu apapun tentang hidupnya. Kemudian Agnes dibawa pergi ke sebuah tempat. Di sana, tanpa seorang pekerja sosial yang bernama Mary sudah menunggunya. Setelah beberapa saat, Mary bertanya apakah hubungan Agnes dan ibunya baik-baik saja. Mary lalu memberikan dua pilihan kepada Agnes untuk kembali ke rumah atau ke panti asuhan. Agnes yang mendengarnya terlihat putus asa dan pasrah. Dia merasa apapun yang dikatakannya pada petugas sosial itu akan percuma. Mary memberikan Agnes waktu untuk berbicara dengan ibunya. Setelah Mary keluar, ibu Agnes langsung memarahinya dan tanpa basa-basi ibunya mengutarakan maksud tujuannya menemui Agnes, yaitu karena dia mengharapkan tunjangan dari bayi Agnes ketika dia sudah lahir. Agnes yang sudah hafal dengan watak ibunya langsung meninggalkannya, namun ibunya mencegahnya. Ibunya kemudian berkata jika dulunya dirinya sama seperti Agnes. Dulu dia sangat berusaha mempertahankan bayinya, yaitu Agnes yang tidak diinginkan oleh semua orang. Dia berusaha membesarkan Agnes, namun kenyataanlah yang membuat semua berakhir seperti ini. Jangankan untuk mengurus Agnes, mengurus dirinya sendiri saja dia tidak sanggup. Ibunya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Dia juga ingin pergi dari rasa sakit yang selama ini dia rasakan dan berharap mendapatkan kesempatan kedua dari Agnes untuk memperbaiki kehidupannya. Agnes yang mendengarnya menangis, tiba-tiba teringat memori buruk tentang hidupnya yang selama ini dia rasakan. Setelah kejadian itu, Agnes mendatangi Frank yang sedang beribadah. Agnes dengan lembutnya meminta maaf pada Frank. Kemudian Frank membawanya ke sebuah tempat shelter. Sedikit informasi, shelter itu adalah rumah perlindungan sosial untuk menampung sementara orang-orang yang mengalami permasalahan sosial seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang terlantar. Seorang wanita bernama Katie, pendiri shelter, mengajak Agnes untuk berkeliling di area tersebut. Di sebuah ruangan tanpa banyak wanita muda berkumpul. Sebagian mereka menatap Agnes dengan sinis. Beberapa lainnya justru terlihat ramah sembari menggendong bayi mereka. Setelah memperkenalkan diri, salah satu dari mereka yang bernama Nasa akan berbagi kamar dengan Agnes. Ketika malam tiba, salah satu bayi dari mereka menangis. Ketika itu juga Agnes terbangun. Mereka memberinya susu, namun tak lama berselang bayi itu kembali menangis yang membuat Agnes meninggalkan kamar dan tidur di sofa tamu. Seorang wanita menyentuh wajah Agnes dan bertanya siapakah dia. Kemudian alarm berbunyi sehingga membuat semua bayi yang ada di sana menangis. Lalu semua orang keluar kamar. Rupanya wanita yang menyentuh wajah Agnes bernama Cassandra atau biasa dipanggil Casey. Dia salah satu seperti mereka. Dia pulang larut malam dan menyebabkan kekacauan di sana. Salah satu dari mereka bertanya siapa yang bekerja sama dengan Casey untuk melanggar aturan, dan salah satu dari mereka juga menuduh Agnes sebagai pelakunya. Agnes mengelak dan berkata bahwa dirinya bahkan tidak mengenal Casey. Esoknya, Casey dan Agnes dipanggil oleh Katie. Dia bertanya apa yang telah mereka berdua lakukan. Casey mengaku dirinya terkunci di luar, sedangkan Agnes mengaku dia tidak melakukan apapun. Mendengar itu, Katie justru memindahkan Agnes untuk sekamar dengan Casey, agar keduanya menjadi lebih akrab. Lalu Casey meninggalkan Agnes dan Katie. Kemudian Agnes berkata jika dia memiliki masalah yang cukup serius, yaitu ibunya tidak menyetujui keberadaan Agnes di sini, dan dia bahkan mengancam akan melaporkannya pada polisi. Agnes memohon agar dirinya
tidak dipulangkan karena ibunya hanya mengincar uang tunjangan dari bayinya. Katie lantas bertanya apakah Agnes memiliki alasan kuat untuk melawan ibunya jika hal ini dibawa ke polisi. Namun Agnes hanya terdiam. Katie berusaha mencoba merayu Agnes untuk mengutarakan apa yang telah dilakukan ibunya selama ini agar dia bisa membantu Agnes dan mempertahankannya di shelter. Lalu Katie di sini meminta Agnes untuk bersikap dewasa dan bertanggung jawab atas hidupnya. Katie menjelaskan jika Agnes ingin tetap berada di sini, dia harus mendapatkan persetujuan dari ibunya karena ini sudah menjadi ketentuan hukum. Namun jika Agnes bisa memberikan alasan yang tepat, maka ketentuan hukum dapat menyesuaikannya. Malam harinya, Agnes bersama Casey dan yang lainnya tanpa mengendap-endap mengelilingi shelter dengan kunci yang dicuri Casey di ruangan Katie. Casey lalu menemukan berkas mereka dan membagikan pada pemiliknya. Mereka membacakan isi berkas masing-masing secara bergantian. Ada yang menyebutkan korban kekerasan, penggunaan obat-obat terlarang, gangguan kejiwaan, bahkan tidak diinginkan oleh keluarganya. Hingga tiba giliran Agnes, di sana tertulis jika Agnes merupakan korban penganiayaan. Dia kabur dari rumah, berpindah-pindah tempat penampungan dan rumah asuh. Di sana juga tertulis jika perilakunya sangat agresif dan kehilangan kepercayaannya. Setelah membaca itu, teman-teman Agnes menghiburnya dan berkata jika Agnes bisa mempercayai mereka. Esoknya, ibu Agnes datang ke shelter untuk menjemput Agnes. Dia menerobos masuk sambil berteriak memanggil nama Agnes. Katie berusaha bersikap ramah dengan menawarkan minuman padanya. Tetapi dengan kasar, ibu Agnes menolak dan memaksa Agnes segera pergi dari sana. Dia sangat tidak bahagia dengan kedatangan ibunya. Ibu Agnes yang kehilangan kesabaran hingga membuatnya menampar Agnes di hadapan Katie. Dia bahkan menarik Agnes dengan sangat kuat. Katie yang awalnya berencana ingin memulangkan Agnes nampaknya berubah pikiran. Lalu dengan cepat menarik Agnes kembali dan mencegah ibunya membawanya. Ibu Agnes marah besar sambil mengancam bahkan meludahi wajah Katie. Setelah kejadian itu, Agnes akhirnya tetap tinggal di shelter bersama teman-temannya. Mereka membicarakan kelahiran bayi mereka dengan bahagia, bahkan mereka juga pergi bersama ke tempat ibadah. Di sana, Katie membagikan cerita tentang hidupnya dan shelter yang ia dirikan kini. Katie mengutarakan harapannya pada mereka untuk dapat membantunya dengan memberikan donasi untuk shelter. Kemudian setelah acara selesai, Agnes dan teman-temannya mencoba mengumpulkan donasi. Namun tiba-tiba ibu Agnes datang kembali dan berusaha melukainya. Agnes melawan dan menghindar hingga seorang teman Agnes pun datang membantunya dan membuatnya terluka. Kembalinya ke shelter, Agnes hanya terdiam menyalahkan dirinya dan merenungi keadaannya. Casey mendatangi Agnes dan berkata bahwa ia ingin meninggalkan shelter dan mengajak Agnes pergi bersamanya. Namun Agnes masih ragu karena ia memikirkan bagaimana dengan nasib bayinya nanti. Malamnya, pesta sederhana diadakan di shelter menyambut Natal yang segera tiba. Agnes bertemu dengan Frank dan menceritakan rencananya meninggalkan shelter setelah Natal. Frank menyampaikan kekhawatirannya pada Agnes dan bayinya jika dia meninggalkan shelter. Setelah acara selesai, Agnes memeriksakan kehamilannya yang kian membesar. Agnes kini tampak bahagia dan tidak sabar menyambut kehadiran bayinya. Sepulangnya sesuai rencana, Casey mengajak Agnes dan Vera pergi meninggalkan shelter. Namun Agnes teringat dengan ucapan Frank yang memintanya untuk tetap di shelter. Ia yakin bahwa shelter ini adalah tempat teraman baginya dan bayinya. Singkat cerita, Katie mengajak semua orang di shelter untuk makan di sebuah restoran. Pemilik restoran mengundang mereka makan secara gratis. Kemudian Katie mengumumkan bahwa untuk merayakan anniversary pembentukan shelter mereka, dia akan mengajak semuanya pergi ke pantai. Pengumuman itu disambut bahagia oleh semua orang. Tiba-tiba saja ketuban Agnes pecah dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Agnes berhasil melarikan putrinya dan ia memeluk bayinya dengan rasa bahagia. Katie lalu mengatakan ayah Agnes datang untuk menemui Agnes dan bayinya. Agnes mengizinkan ayahnya untuk melihat putrinya, namun Agnes menolak bicara dengan ayahnya. Tak hanya ayahnya, teman-teman Agnes di shelter hadir di sana. Setelah pulang ke shelter, Tom dan istrinya kembali lagi untuk menjenguk Agnes. Kini mereka tampak lebih terbuka satu sama lain. Agnes bahkan membiarkan ayahnya untuk menggendong bayinya. Tom sangat terharu dan mengatakan bahwa kelahiran cucunya hanya selang sehari dengan kelahirannya. Keesokan harinya, hati Agnes tersentuh saat ia disambut hangat oleh keluarga Tom. Istrinya bahkan mempersiapkan kamar untuk Agnes dan bayinya. Tom ingin mengajak Agnes untuk tinggal bersama mereka kembali. Di sana, Agnes pun sangat bahagia dan merasa diterima oleh keluarga Tom.
Agnes selalu berpamitan ke semua orang yang ada di shelter. Semua teman Agnes awalnya tidak rela melepaskan Agnes pergi meninggalkan mereka. Namun mereka tidak ingin membatasi kebahagiaan Agnes. Ketika di perjalanan, Agnes mulai ragu apakah dia harus pergi meninggalkan shelter. Kemudian Agnes meminta Tom untuk berhenti. Agnes berkata orang-orang di shelter itu adalah mereka yang membuatnya merasa diakui sebagai keluarga. Sambil menangis, Agnes mengatakan jika dia tidak mau pergi begitu saja meninggalkan orang-orang yang begitu mencintainya, hanya untuk tinggal bersama seseorang yang dulu pernah menelantarkannya. Agnes selalu berkata bahwa dia membutuhkan waktu untuk kembali bersama Tom dan menjadi putrinya. Agnes kemudian kembali ke shelter dan disambut dengan penuh kebahagiaan oleh semua teman-temannya. Mereka memeluk Agnes dengan hangat dan bahagia. Begitulah cerita ini berakhir. Perjalanan hidup Agnes mengajarkan kita bahwa menjadi keluarga tidak harus terikat darah, dan rumah bukanlah hanya tentang di mana kita tinggal, melainkan juga tentang dengan siapa kita hidup bersama, tentang penerimaan, tentang kenyamanan, dan juga harapan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.